Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Pemain internasional Inggris itu tampil amat mengesankan untuk Dortmund selama musim 2020-2021 ini. Dia menjaringkan 3 gol dan memberikan 4 assist dalam 39 penampilannya di semua kompetisi untuk klub asal Jerman tersebut. Performa apiknya itu semakin membuat banyak klub tertarik kepadanya, termasuk Chelsea. Akan tetapi, Chelsea harus membayar 100 juta pounds atau setara dengan 2 triliun rupiah yang dipatok Dortmund jika ingin memboyong Bellingham. Liga Champions 2020-2021 membawa sejarah besar untuk Amerika Serikat. Akhirnya, untuk pertama kalinya ada 2 pemain negeri Paman Sam lolos ke semifinal. Pemain Amerika Serikat yang pertama kali memastikan lolos adalah Christian Pulisic. Pulisic membawa Chelsea melaju ke semifinal usai menyingkirkan Porto dengan agregat 2-1. Setelah Pulisic, ada lagi pemain AS yang menyusul, yakni kiper kedua Manchester City, Zach Steven. Steven memang tidak bermain di laga kontra Borussia Dortmund, tapi dia setidaknya sudah pernah tampil sekali musim ini di Liga Champions. Pelatih Everton, Carlo Ancelotti, kembali memperingatkan PSG. Ancelotti memperingatkan PSG jika mereka ingin mempertahankan Moise Kean, maka raksasa Prancis itu harus membuka negosiasi dengan The Toffees. Seperti diketahui, Kean sedang dalam masa peminjaman di PSG dan ia menemukan bentuk permainan terbaiknya. Namun sayangnya, sang pemain secara teknis harus kembali ke Everton pada musim panas depan, kecuali Le Parisiens memilih mempermanenkan status sang pemain. Everton sendiri menurut pelatih mereka, Carlo Ancelotti, memastikan tidak akan memaksakan kehendak mereka terhadap sang pemain, tetapi tentunya tidak akan begitu saja memberikan sang penyerang. Musim ini Real Madrid masih berpeluang merengkuh trofi La Liga dan Liga Champions. Di tengah harapan meraih gelar ganda, Real juga telah mempersiapkan rencana masa depan klub. Rencana Madrid di musim panas adalah menjual pemain uzur dan mempertahankan pemain muda berbakat. Beberapa pemain veteran dengan gaji besar kemungkinan akan dilepas, yaitu Gareth Bale, Marcelo, dan juga Isco. Di samping itu, ada pemain seperti Mariano Diaz, Alvaro Odriozola, dan Luka Jovic yang akan ditawarkan ke klub lain. Di sisi lain, Madrid mengincar beberapa pemain menjanjikan seperti Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Pimpinan klasmen sementara Serie A, Inter Milan dikabarkan sangat tertarik untuk memboyong 2 bek sayap timnas Italia, Alessandro Florenzi serta Emerson Palmieri untuk musim depan. Kedua pemain tersebut tengah bermain di kompetisi luar Italia. Florenzi sedang dipinjamkan oleh AS Roma ke PSG, sementara Emerson masih berada di Chelsea. Meskipun sudah memiliki beberapa pemain bagus di posisi bek sayap, sepertinya Antonio Conte masih ingin lebih memperkuat lini tersebut agar timnya bisa semakin kuat. Sejak menembus tim utama Inter Milan pada musim 2019-2020 silam, nama Alessandro Bastoni langsung melejit sebagai salah satu bek dengan prospek tercerah di Eropa untuk saat ini. Dengan usianya yang baru 22 tahun, bek asal Italia itu kemudian dilirik oleh banyak klub dan salah satunya adalah Manchester City. Bastoni sendiri mengetahui jika The Citizen meminati jasanya. Namun sang bek belum bersedia untuk pindah ke sana lantaran masih bahagia membela dunia mata. Pepe sangat yakin jika Cristiano Ronaldo bahagia di Juventus. Bek asal Portugal itu juga ingin melihat rekan senegaranya tersebut terus bersama Bianconeri. Nama Ronaldo dalam beberapa hari terakhir terus mendapatkan sorotan tajam. Teranyar, Ronaldo dikabarkan mengamuk usai Juventus mengalahkan Genoa di Liga Italia. Peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut membuang jersey klub alih-alih memberikannya kepada ball boy. Situasinya itu menjadi pertanyaan, apakah Ronaldo bahagia atau tidak di Juventus?
Pepe pun bersuara dan mengharapkan Ronaldo tetap berada di Juventus. Mauricio Pochettino telah berjanji untuk berjuang mati-matian dengan seluruh tenaganya untuk mempertahankan Kylian Mbappe di PSG musim panas ini. Menurut laporan dari Prancis, pemain berusia 22 tahun itu tidak berniat menandatangani kontrak jangka panjang baru di Parc des Princes. Itu berarti Mbappe berada dalam 12 bulan terakhir dan kontraknya saat jendela transfer musim panas ini dibuka. Real Madrid perkirakan menjadi peminat utama dari pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. Tetapi Pochettino tidak akan membiarkan aset terbesarnya pergi tanpa perlawanan. Spekulasi masa depan Luka Modric akan segera berakhir. Real Madrid dilaporkan sukses memperpanjang kontrak sang gelandang di Bernabeu. Menurut laporan, Modric akan memperkuat Real Madrid setahun lagi hingga tahun 2022. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kontrak baru Modric akan segera diumumkan ke publik. Saat ini pihak Madrid dan agen Modric sedang menyelesaikan detail kontrak baru ini. Namun proses ini kabarnya tidak memakan waktu yang lama. Jadi dalam waktu dekat kontrak baru itu akan diumumkan ke publik. Legenda Inter Dejan Stankovic dikabarkan berada di posisi terdepan untuk menggantikan Claudio Ranieri di Sampdoria musim depan. Kontrak Ranieri di Sampdoria akan berakhir pada bulan Juni 2021. Menurut beberapa laporan di Italia, dia akan meninggalkan klub karena dia tidak berhubungan baik dengan Presiden Massimo Ferrero. Stankovic adalah kandidat utama untuk menggantikan ahli taktik Italia tersebut. Pelatih Red Star saat ini dikabarkan bertemu dengan Ferrero di Roma awal bulan ini. Stankovic sendiri saat ini sudah membawa Red Star duduk di puncak klasemen sementara Liga Serie A. Sekaligus kapten Juventus, Giorgio Chiellini mengatakan, jika Cristiano Ronaldo adalah masalah, ia ingin memiliki banyak masalah. Ia mengatakan itu setelah muncul laporan Ronaldo menjadi masalah di Juventus. Menurut Chiellini, dia akan menyambut masalah seperti itu kapan saja. Namun, Chiellini menegaskan dirinya tidak mau ikut meributkan persoalan yang mengaitkan kapten tim nasional Portugal tersebut. Striker AC Milan Mario Mandzukic tak mengambil gajinya pada bulan Maret dan Presiden Paolo Scaroni memberikan uang itu untuk amal. Striker Kroasia itu telah memutuskan untuk menyerahkan gajinya bulan lalu pada pihak klub untuk disumbangkan. Mandzukic melakukan hal tersebut karena merasa tidak dapat membantu Rossoneri dalam pertarungan mereka untuk memperebutkan tempat di Liga Champions. Mantan bomber Juventus itu tiba di San Siro dengan status bebas transfer pada Januari. Sempat memainkan 4 laga bersama AC Milan, Mandzukic mengalami masalah otot yang membuatnya harus menepi lebih dari 2 bulan. Bek sentral AC Milan Alessio Romagnoli menjadi yang paling menonjol dalam radar perekrutan Barcelona. Blaugrana sangat ingin meningkatkan opsi skuad di lini belakang dan siap untuk melancarkan tawaran ke San Siro. Ronald Koeman tertarik merekrut Romagnoli karena rekam jejaknya di AC Milan. Beberapa tahun terakhir, ia menjadi andalan di skuad Rossoneri. Performanya pun relatif stabil. Namun nilai plusnya adalah ia menjadi sosok pemimpin di jantung pertahanan Rossoneri. Dan Koeman menilai itu penting karena Barcelona akan mengandalkan banyak bek muda di musim depan. Dari lanjutan Liga Premier Inggris, Manchester United sukses menekuk Burnley dengan skor 3-1. Bertanding di Old Trafford, MU mencetak gol lewat Mason Greenwood di menit ke-48 dan menit ke-84 serta tambahan dari Edinson Cavani di penghujung laga. Sedangkan satu-satunya gol Burnley tercipta berkat James Tarkowski di menit ke-50. MU saat ini masih menempati peringkat kedua, sementara Burnley ada di urutan ke-17. Pada pertandingan lainnya, Arsenal bermain imbang 1-1 dengan Fulham dan Wolverhampton Wanderers menang 1-0 atas Sheffield United.
Dari ajang La Liga, Real Madrid gagal mempertahankan jarak dengan Atletico Madrid yang ada di puncak klasmen. Madrid hanya mendapat 1 poin usai diimbangi Getafe 0-0. Madrid kini mengumpulkan 67 poin dari 31 pertandingan. Mereka tertinggal 3 angka dari Atletico yang beberapa saat sebelumnya menang telak 5-0 atas Eibar.